Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Yuniar Wijayanti, NIM 2017-2011-10. Saya dari kelas 1 Ekonomi Syariah C. Saya di sini akan mempresentasikan kajian ilmiah dalam 3 sajak dari buku Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. secara struktural dan semiotik. Sajak Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. syarat dengan bahasa kiasa yang berupa ungkapan khas Abdul Wahid B.S. yang selalu didengung-dengungkan oleh generasi muda. Selain itu, sajak Biang Lala Abdul Wahid B.S. juga memiliki unsur-unsur kepuitisan yang menimbulkan bunyi yang indah apabila dibacakan. Sajak tersebut antara lain Suara Ibu, Mata, dan Setiap Cinta. Ketiga sajak itu dianalisis secara semiotik untuk dapat diungkapkan isi dan makna dari sajak tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif yang memaparkan tulisan berdasarkan isi karya sastra. Teori dan metode struktural semiotik. Dalam rangka itu, untuk menganalisis 3 puisi tersebut dengan menggunakan pendekatan semiotik berkaitan dengan analisis struktural karena bahasa sebagai medium puisi. Menganalisis struktural puisi berarti menganalisis unsur-unsur bahasa berkaitan dengan seluruh unsur dan konvensi sastra yang ada di dalamnya. Semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Medium karya sastra bukanlah bahan yang bebas atau netral, seperti bunyi pada musik atau warna pada lukisan. Dalam karya sastra, arti kata-kata bahasa ditentukan oleh konvensi sastra. Dengan demikian, timbullah arti baru yaitu arti sastra. Jadi, arti sastra itu merupakan arti dari arti meaning of meaning untuk membedakannya dari arti bahasa. Arti sastra itu disebut makna significance. Perlu diterangkan di sini, apa yang dimaksud makna sajak karya sastra itu bukan semata-mata arti bahasanya pertama kali. Penting dalam lapangan semiotik, lapangan sistem tanda, atau pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda ada 2 prinsip, yaitu penanda atau signifier, atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda, dan pertanda, atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda, berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda. Ada 3 jenis tanda yang pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol pada struktural semiotik. Seperti ikon, tanda ikon adalah tanda yang ada di sedemikian rupa sebagai kemungkinan, tanpa tergantung pada adanya sebuah denotatum, tetapi dapat dikaitkan dengan atas dasar suatu persamaan yang secara potensial dimilikinya. Sedangkan indeks adalah sebuah tanda yang dalam hal corak tandanya tergantung dari adanya sebuah denotatum. Sedangkan simbol atau lambang adalah tanda yang hubungan antara tanda dan denotatumnya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum. Mengemukakan bahwa dalam mitos sebagai sistem semiotik tahap kedua terdapat 3 dimensi, yakni penanda, petanda, dan tanda. Sejalan dengan itu, yang disebut tanda dalam sistem pertama yakni asosiasi total antara konsep dan imajinasi hanya menduduki posisi sebagai penanda dalam sistem yang kedua. Pembahasan puisi pertama ada Setiap Cinta. Pembahasan ini lebih menonjolkan aspek makna hubungan dengan seseorang. Dengan kata cinta dapat dikenal sifat manusiawinya. Titik temu antara perasaan seseorang sebagai individu dibangun dengan suatu kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga sekalipun ia telah melihat kebenarannya, ia pun bebas memikirkan meskipun agak ragu pada seseorang. Melambangkan sebuah rasa yang ingin menetap. Jangan hentikan aku. Kedua, ada puisi yang berjudul Mata. Pada pembahasan ini, manusia tidak mungkin menemukan dirinya tanpa terlebih dahulu menemukan Tuhannya, pencipta yang menjadi sumber keberadaannya. Menyadari bahwa ungkapan-ungkapan yang tampak oleh mata dan pikiran, ungkapan yang lahir dari kenyataannya. Keberadaannya seperti menyambut matahari dan merenungi hujan, membuat kesadaran dirinya tumbuh sehingga peka adanya alam semesta itu menunjukkan adanya sebagai sumber penciptanya. Matamu yang indah menimbulkan bayangan angan imajinasi yang membuat kesenangan hati dari rasa tertarik kita telah beralih pada tindakan dengan menerangkan kriteria tertentu dan dengan membandingkan dengan objek lainnya.
Tiga adalah suara ibu. Pembahasan ini mengungkapkan dua realitas yang dibaurkan, yaitu realitas empiris dan realitas transendensi. Karenanya jarak yang nyata dan jarak yang tidak nyata. Perasaan seorang anak yang jauh dari sosok seorang ibu, Jalaluddin Rumi pernah mengatakan bahwa di tubuh manusia yang kecil ini terdapat alam yang lebih luas dari material, yaitu alam hati yang imani, keindahan yang terwujud dalam melalui hayalan. Setiap sapa dari istrimu akan mengepal ibumu, bagai sosok gadis metropolis yang penuh make up, cantik, dan seseorang yang lebih darinya terpancar keindahannya dari seseorang yang penuh makna. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, semua yang disebut sebagai karya sastra memerlukan bahasa sebagai upaya mewadahi respon intuisi, pikiran dan perasaan seorang sastrawan terhadap realitas, baik hal itu realitas alam, realitas budaya, maupun realitas transendensi. Namun demikian, fenomena kelahiran puisi yang menemukan puisi bukan bertujuan akhir kepada estetika bahasa semata, yaitu pada jalan spiritual. Inilah bahasa menjadi semacam seruling. Suatu seruling yang menggetarkan sukma itu bukan disebabkan oleh megam mutunya seruling, melainkan disebabkan oleh getaran hati sang peniupnya.